Kita mulai aja presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum, warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ruhudin dari kelompok perwakilan dari kelompok 9. Dengan rekan saya ada Lianti dan Nuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit manajemen sebagai alat untuk meningkatkan tata kelola korporasi. Next. Ada audit manajemen. Audit manajemen didefinisikan sebagai evaluasi terhadap manajemen dan fungsi serta kinerja organisasi dalam hal efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan area operasional, aktivitas, dan hasil. Menurut Parker dan Foundation 1986 dikutip dalam Burroughs dan Pearson 2000 halaman 89. Lalu audit manajemen sebagai alat tata kelola korporasi. Nah, tata kelola korporasi sebagai kumpulan kebijakan, proses, dan struktur yang digunakan oleh Ya organisasi belum. untuk Udah nanti mengarahkan stres dan enggak? mengendalikan aktivitasnya, mencapai tujuannya, serta melindungi kepentingan kelompok pemangku kepentingan yang beragam. Dikutip dari IAI 2006 halaman 4. Next. Lalu konsepnya itu secara bertahap diperluas untuk mencakup perlindungan kepentingan pemangku kepentingan lain seperti pelanggan, karyawan, pemasok, dan otoritas publik. Menurut Preman 1984. Tiga faktor utama yang mempengaruhi integrasi audit manajemen, yaitu yang pertama, tingkat penerimaan. Rendahnya penerimaan terhadap alat dan persyaratan audit manajemen, lalu budaya dan nilai sosial, maksudnya budaya nilai nasional, nilai-nilai dan budaya yang tercermin dalam praktik audit manajemen tersebut, atau konsep hierarki dan otoritas. Lalu yang ketiga ada tingkat kematangan tata kelola. Nah, tingkat kematangan tata kelola ini yang belum memadai. Next. Peran Dewan Direksi dan Komite Audit. Banker 2010 menjelaskan bahwa skandal disebabkan oleh kecurangan, pelanggaran, dan kelalaian manajemen yang mengakibatkan kerugian kekayaan pemegang saham. Contohnya seperti skandal Enron, WorldCom, Parmalat, krisis hipotek subprime, dan krisis keuangan global yang sedang berlangsung. Hal ini membuat minat terhadap konsep tata kelola korporasi telah meningkat secara signifikan dalam 10 tahun terakhir, baik dalam literatur akademik maupun profesional. Dewan direksi ini bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan perusahaan dan biasanya mendelegasikan tugas pengendaliannya, pelaporannya, dan risiko kepada komite audit. Dalam menjalankan tugas ini, komite audit itu juga bertanggung jawab pada hasil kerja audit internal dan audit eksternal. Next. Oh, rapat ini sedang direkam. Oke, audit manajemen sebagai kegiatan audit internal. Audit manajemen adalah salah satu praktek yang dapat memungkinkan fungsi audit internal untuk memainkan peran yang lebih proaktif dan strategis dalam konteks tata kelola korporasi saat ini, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja korporasi.
IIA memperbarui definisi audit internal pada tahun 2004, yaitu di halaman 19. Audit internal membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan juga tata kelolanya. Selanjutnya, ada audit manajemen sebagai peran strategis audit internal. Audit manajemen memungkinkan audit internal berperan lebih proaktif dan strategis dengan memberikan jaminan dan konsultasi terkait manajemen risiko, pengendalian, dan juga tata kelola, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi audit internal. Nah, fungsi audit internal ini telah memperluas cangkupan tugasnya untuk mencakup manajemen risiko, efisiensi proses, dan misi tata kelola korporat. Menurut Godwin, Stewart, dan Ken 2006. Fungsi audit internal telah mengembangkan praktik-praktik yang semakin memperhitungkan tujuan organisasi dan memberikan nilai tambahan bagi bisnis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, bisa disimpulkan bahwasannya audit manajemen merupakan alat penting dalam tata kelola korporasi karena membantu meningkatkan kualitas pengawasan dan kinerja perusahaan. Audit ini tidak hanya menilai kepatuhan dan pengendalian internal, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen serta kesesuaiannya dengan strategis perusahaan. Sebagai bagian dari audit internal, audit manajemen mendukung Dewan Direksi dan Komite Audit melalui penilaian manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mengurangi masalah antara manajemen dan pemegang saham. Dengan demikian, audit manajemen berperan dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan akuntabilitas, dan menjaga keberlanjutan perusahaan tersebut. Mungkin itu pemaparan dari kelompok 9. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan silahkan dibuka sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh rekan-rekan saya yaitu Lianti dan Nuri. Terima kasih. Boleh Jana pertanyaannya? Oke, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dengan nomor NPM 12 40 20 245 dari kelompok 12 izin bertanya. Pada bagian faktor yang mempengaruhi integrasi audit manajemen tentang rendahnya penerimaan audit manajemen itu, apakah karena alat auditnya ribet atau justru karena manajemennya yang tidak mau diawasi? Oke, itu pertanyaannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Keluar boleh nggak sih keluar? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Jana ya, dari kelompok 12. Pertanyaannya kan pada bagian faktor yang mempengaruhi integrasi audit manajemen tentang rendahnya penerimaan audit manajemen itu apakah karena alat audit yang ribet atau justru karena manajemen yang tidak mau diawasi? Jawabannya, masalah utama biasanya bukan alat auditnya ya, tapi mentalitas manajemen yang takut diawasi. Audit sering dianggap nyari kesalahan, bukan alat perbaikan. Akibatnya tuh audit manajemen diperlukan sebagai beban, bukan kebutuhan. Maka perlu perubahan mindset bahwa audit adalah alat bantu peningkatan kinerja, bukan ancaman. Di sini jadi sangat penting edukasi dan komunikasi dari auditornya.
Gitu Jana, apakah cukup? Udah jelas, Nelly. Terima kasih ya. Oke. Boleh, Fadila? Baik, izin bertanya dari kelompok 12. Saya Fadila Zara dari kelompok 12. Izin bertanya, bagian audit manajemen sebagai peran strategis audit internal itu seharusnya fokus jaminan asuransi dulu atau konsultasi dulu, atau malah dua-duanya tapi bikin tidak maksimal. Baik, sebentar. Nah, sebenarnya audit internal itu harus jalanin keduanya, tapi dengan porsi seimbang. Asuransi atau jaminan penting buat jaga kepatuhan dan pengendalian. Sementara konsultasi juga dibutuhkan untuk ningkatin kinerja dan efisiensinya. Jika hanya fokus pada jaminan, audit terkesan kaku, tapi kalau kebanyakan konsultasi juga independensinya juga bisa terganggu. Maka perlu perencanaan audit berbasis resiko supaya jelas area mana yang perlu di asuransi ketat dan mana yang cocok untuk konsultasi. Bagaimana, Fadila? Baik, cukup. Baik, terima kasih. Oke, baik. Mungkin karena pertanyaan juga sudah dijawab semua, jadi mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.